Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Gadis Penimba Air. Kita baca satu ayat di dalam Kejadian pasal yang ke-24, ayat yang ke-20. Saya akan bacakan. Kemudian segeralah dituangkannya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam cerita ini kita melihat ada seorang gadis yang parasnya cukup menarik dan dia adalah seorang yang suka menolong. Mulai dari dia remaja sampai beranjak dewasa, dia adalah sosok wanita yang suka menolong. Kesehariannya dia bekerja, menimba air, membantu orang tuanya untuk memberi minum domba-domba dan unta serta peliharaan yang lainnya. Nama wanita ini adalah Ribka. Ribka. Kita tahu bahwa di masa tuanya Abraham mengutus seorang hambanya ke Aram, Mesopotamia. Dia mengutus hambanya ke sana mengunjungi kerabatnya, saudaranya. Tujuannya ialah untuk mencarikan istri buat anaknya Ishak. Dan ketika hamba daripada Abraham itu sampai di Aram, Mesopotamia, dia meminta tanda kepada Tuhan. Jika dia mendapati seorang wanita dan mau memberi minuman kepadanya serta kepada unta-untanya, maka dialah kiranya wanita yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu yang diminta oleh hamba Abraham kepada Tuhan. Dan memang benar, ketika ia meminta tolong dan bertemu kepada seorang wanita di pinggir atau di samping sebuah sumur, dia berkata, "Beri aku minum dan unta-untaku." Dan kita melihat Ribka dalam pembacaan kita tadi yang di atas, dia menimba air lalu memberikan kepada hamba daripada Abraham serta memberikan kepada unta-unta hamba ini untuk minum. Ini pertanda dari Tuhan. Ribka adalah orang yang murah hati dan suka menolong. Selain dia parasnya cantik, dia juga seorang yang takut akan Tuhan. Rasa takutnya kepada Tuhan dia wujudkan dalam tindakannya, kesehariannya. Dia suka menolong orang kepada siapa saja.
kepada orang asing, kepada orang yang dia kenal, dia tetap bermurah hati. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Ribka yang dikenal sebagai sosok wanita yang ramah dan cantik parasnya, ketika dia selalu berbuat baik dan suka menolong, ini menunjukkan bahwa kualitas hidupnya luar biasa. Jadi kita garis bawahi, orang yang suka menolong dan orang yang suka membantu orang lain, ini menunjukkan kualitas hidupnya yang luar biasa. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan suka membantu, suka menolong, maka kualitas hidup kita ini adalah luar biasa di hadapan Tuhan. Ada berkat yang didapatkan oleh Ribka. Berkat yang luar biasa. Tuhan menuntun jalan hidupnya karena dia suka menolong orang. Dan dia dipertemukan dengan hamba pada Abraham, lalu dibawa ke tempat Abraham, lalu dia dijodohkan atau dinikahkan dengan Ishak, anak daripada Abraham. Ini satu berkat yang luar biasa. Jadi saya mau katakan pada kesempatan ini, ketika kita tidak jemu-jemu berbuat baik dalam hidup ini, suka menolong dan suka membantu, maka ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan timbul di dalam hati, itu yang disediakan Tuhan bagi kita yang mengasihi Dia. Ini terbukti dan akhirnya Ribka dijadikan istri daripada Ishak. Dan lewat keturunan Ishak inilah lahir Yakub dan 12 suku bangsa Israel, dan keturunannya seperti bintang di langit dan seperti pasir di pinggir pantai. Berkatnya melimpah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan pada kesempatan ini, pada dasarnya manusia itu senang dibantu. Siapa yang tidak senang dibantu? Tetapi ketika kita mempunyai spirit suka menolong dan suka membantu dalam kehidupan keseharian kita, maka inilah kesempatan jalan Tuhan terbuka dalam hidup kita dan menjadikan kita berkat bagi orang lain. Ini kesempatan kita menjadi berkat. Pujian lama mengatakan hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan artinya menjadi berkat. Sekali lagi, ketika kita suka menolong dan membantu, ini adalah kesempatan bagi kita untuk menjadi berkat. Memang untuk menjadi berkat tidak mudah dan terkadang merepotkan. Tidak mudah. Kadang kita dibuat repot.
Kalau kita membantu orang ya kadang-kadang ya ada godaan. Tetapi yakinlah bahwa taburan kebaikan kita akan berbuah manis. Sama seperti Ribka tadi. Taburan yang dia kerjakan sepanjang hidupnya berbuah manis, membawa dia kepada satu jalan yang luar biasa. Membawa satu jalan untuk dia bisa bertemu dengan Ishak dan dijadikan istri. Luar biasa. Makanya tidak salah firman Tuhan mengatakan janganlah jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena kita akan menuai baik. Kalau hati kita sedang gundah gulana, kalau hati kita sedang galau, kalau hati kita sedang pelik, jangan biarkan itu membuat kita tidak menjadi berkat. Tetap lakukan kebaikan. Lakukan terus. Ada satu tokoh lagi, tokoh Alkitab yang cukup terkenal, yang suka membantu dan menolong. Kita lihat satu ayat. Kita lihat satu ayat di dalam sebentar saya cari. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saya akan bacakan. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena. Ini tokoh Alkitab itu, Maria Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ayat yang ketiga, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Jadi ada banyak perempuan-perempuan. Ada Maria Magdalena, ada Yohana, ada Susana. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Maria Magdalena dan yang lainnya suka menolong, suka membantu pekerjaan Tuhan dari kekayaan mereka. Dan kita melihat dampak dari semua ini. Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang suka menolong, istimewa untuk pekerjaan Tuhan, diberkati Tuhan luar biasa. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi pribadi yang suka menolong, memiliki kasih. Maka itu yang akan membawa kita semakin diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya diberkati di bumi, dan kita bisa menyelesaikan pertandingan iman ini dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih. Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.